Baik, kita lanjutkan bahasan kita tentang metode Castigliano. Kita lihat contoh lainnya dari penggunaan metode ini untuk menghitung lentutan dari suatu balok. Nah, masih seperti contoh di video sebelumnya, kita diberikan suatu balok cantilever, kita asumsikan saja panjangnya L di sini. Ujung 2 adalah terjepit, kemudian ujung 1 ujung bebas, free. Kemudian di sini ada beban P ke bawah. Nah, yang ditanyakan apa? Eh, Ditanya adalah sudut rotasinya. Jadi dalam soal ini kita ditanya berapa sudut rotasi di titik 1. Nah, karena yang ditanya sudut rotasi, maka kita tambahkan beban fiktif besarnya katakan M0. Jadi ini bukan beban real yang M0, ini adalah beban fiktif yang kita tambahkan ke struktur. Kita ambil asumsi arahnya positif seperti ini, searah jarum jam. Nah, kemudian untuk bisa menghitung sudut rotasinya, kita buat suatu potongan di balok, katakan di sini kita potong. Kemudian kita tinjau momen yang timbul. Jadi momennya adalah P dikali X, dia akan bernilai positif, ya, P dikali dengan X positif, kemudian ada M0 juga positif juga. Nah, hanya saja karena kita melihat dari sebelah kanan ke kiri, maka kita gantikan tandanya. Jadi Px tadi positif kita ganti jadi negatif, M0 tadi positif kita ganti dengan negatif. Sehingga kita dapatkan momen di potongan tadi sama dengan minus Px dikurangi M0. Jadi momen di sini ya, momen di potongan. Nah, kemudian kita hitung energi regangannya dulu yang dialami oleh yang dimiliki oleh si struktur ini dengan cara integral M kuadrat per 2EI dx. Jadi integral panjang batangnya dari 0 sampai L. Ini adalah momen M0 kuadrat, M kuadrat ya, ini di kuadrat ini. Karena di kuadrat maka tanda negatifnya akan hilang ya, akan hilang sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian per 2EI, setelah itu diintegralkan dan masukkan batas integrasinya. Jadi sebagai contoh, kalau ini kita kalikan Px tambah M0 di kuadrat itu kita buka kurungnya ya, jadi P kuadrat dikali dengan X kuadrat, jadi kita kuadratkan dahulu, kemudian ditambah dengan biasa angka kuadrat 2 kali Px kali M0 X kali M0, kemudian yang di paling belakang adalah M0 kuadrat tambah M0 kuadrat. Nah, baru ini kita integralkan. Kita integralkan. Nah, di bawah saya nggak tulis ya, 2 per EI itu masih ada di sini. Semuanya per 2 EI. Nah, kemudian integralkan dari 0 sampai dengan L. Jadi batas bawah 0, batas atasnya L. Nah, kalau diintegralkan, integral biasa saja. Kemudian masukkan batas integrasinya, maka kita dapatkan persamaan untuk U-nya seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan teorema Castigliano, karena yang ditanya adalah sudut rotasi, maka kita turunkan parsial terhadap momen fiktif yang tadi kita berikan, yaitu M0. Ya. Jadi setiap ada M0 kita turunkan. Sebagai contoh ini di suku pertama tidak ada M0, berarti ini hilang ya. Hilang. Semuanya dianggap konstan. Kemudian suku kedua ada M0, ya, maka M0-nya akan coret, tapi sisanya akan muncul PL kuadrat per 2EI. Nah, ya, kemudian suku ketiga M0 kuadrat kalau diturunkan menjadi 2M0, ya, ini jadi M0 kuadrat, ini menjadi 2M0, ya. Nah, 2M0, angka 2 di pembilang dan penyebutnya akan saling menghilangkan. Jadi 2 yang ini dan ini bisa kita coret, maka sisanya M0L per EI. Nah, ini sama dengan theta di titik 1. Nah, karena pada kenyataannya M0 itu tidak ada, maka kita substitusi balik M0-nya sama dengan 0. Jadi artinya M0 sama dengan 0, maka suku yang ini akan hilang. Ya. Sehingga theta 1 kita hanya tinggal menjadi PL kuadrat per 2E. Untuk menghitung sudut rotasi pada suatu balok dengan menggunakan metode Castigliano.
Nah, contoh lain ini bisa juga kita pakai untuk suatu balok cantilever yang bentuknya tidak lazim ya, bentuknya berbentuk seperempat lingkaran dengan beban terpusat P di ujung satu. Jadi di sini ada beban P di ujung satu, kemudian di ujung duanya adalah jepit fix di sini jepit. Kemudian jari-jari kelengkungan balok sama dengan R, kemudian kekakuan lentur baloknya dianggap konstan EI. Nah, untuk menghitung momen lentur di tiap titik, maka kita perlu menghitung jarak ini, jarak vertikal ya, jarak tegak lurusnya, jarak tegak lurus. Nah, ini adalah sama dengan R dikali sinus theta ya, R sin theta. R sin theta, sehingga kita dapatkan momennya sama dengan P dikali R sin theta. Di momennya kita buat potongan, dikatakan sembarang di sini, maka kita punya momennya PR sin theta. Kemudian energi tegangnya yang tersimpan dalam balok sama saja, U sama dengan dari 0 sampai S adalah panjang busur ini, panjang si batang seperempat lingkaran ini. Berarti kalau keliling lingkaran itu adalah pi dikali 2 pi dikali R, maka kalau seperempat lingkaran berarti tinggal seperempatnya saja. Nah, di sini adalah pi per 2, kemudian M kuadrat, kita kuadratkan tadi persamaan momen ini, kita kuadratkan. Nah, kemudian kita lakukan integrasinya terhadap theta ya. Ini terhadap theta. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk akhirnya pi dikali p kuadrat R pangkat 3 per 8. Nah, karena yang ditanya adalah lendutan di titik 1, maka kita diferensial parsialkan terhadap P. Di sini P-nya P kuadrat, maka P kuadrat akan menjadi 2P. Ini ya, 2P. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, maka bentuknya adalah pi kali P R pangkat 3 per 4P. Demikian contoh yang kedua, semoga dapat dipahami oleh sobat struktur sekalian.